Oke, hari ini kita bakalan lanjutin pembahasan kita cara buat setting emblem baru. Dan hari ini kita bakalan lanjutin pembahasan kita ke pembahasan yang lebih menarik. So, langsung aja kita mulai. Let's go. Ya, buat yang baru di channel ini, jangan lupa buat cek pembahasan part-part sebelumnya, karena untuk bisa setting emblem yang sempurna, kalian itu harus ngelewatin dua fase. Fase pertama itu pilih emblem dasar yang bawa semua status dasar yang bisa dipilih dari ke-7 emblem yang ada di deretan atas ini. Untuk pembahasannya pastinya udah gua kupas tuntas di konten yang ini. Nah, kalau udah dapet emblem yang cocok buat hero kalian, fase selanjutnya pastinya milih talent-talent dari masing-masing tier yang ada di sini. Sebelumnya gue baru aja bahas lengkap pemilihan tier pertama di konten yang ini. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan kita hari ini, silakan nonton dulu dua part sebelumnya. Karena gue jamin dua part sebelumnya akan jadi konten yang sangat penting dan sayang kalau kalian skip. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, tier kedua. Kalau di tier pertama kemarin kita cuma dapat status dasar aja, di tier kedua ini kita masih ada 8 talent yang tentunya unik dan kalian harus paham siapa yang boleh dan nggak boleh pakai talent-talent ini guys. Jadi di sini gue nggak akan bilang spesifik hero yang boleh atau enggak, karena itu akan melanggar aturan dari Muntun soal emblem baru ini yang katanya fleksibel kan. Jadi memang harus bisa dipakai sama semua hero, tapi kita harus tahu plus sama minus dengan bawa masing-masing talent. Oke, biar nggak lama-lama lagi, langsung kita mulai sama talent yang pertama untuk set tier kedua ini. Talent pertama kita, Life Drain. Regenerasi 3% HP sama 1,5% mana kalau kita itu ngekill atau bantuin teman satu tim kita ngekill minion yang ada di lane. Ya, kunci dari talent ini pastinya ada di regenerasi HP sama mana, sama yang terpenting itu minion yang ada di lane. So, dari sini jelas kalau jangan pernah sedikit pun berpikir pakai talent ini untuk jungler, karena jungler itu nggak akan berurusan sama minion yang ada di lane, terutama waktu game itu baru dimulai, dan ini tuh aturan yang nggak bisa didebat. Sisanya ya sebenarnya bisa aja, bahkan kalau kalian pakai hero yang nggak ada bar mana sekalipun, tetap oke, karena dia tetap ngasih regenerasi HP yang pastinya akan guna buat semua hero. Tapi kalau menurut gua, talent ini cuma akan berguna untuk hero-hero yang benar-benar berurusan langsung sama minion yang ada di lane, alias XP lane, gold lane, sama mid lane. Jadi Romer di sini juga akan gue coret dari daftar hero yang cocok buat pakai talent ini. Talent ini sifatnya naikin kemampuan bertahan hidup hero dengan ngasih regenerasi HP sama mana yang sebenarnya lumayan bisa berguna. Tapi kalau menurut gue pribadi, talent ini nggak terlalu bisa jadi talent yang perlu banget kalian bawa, karena kalau dari opini gue pribadi, regenerasi HP sama mana memang berguna, tapi kemungkinan cuma bisa efektif pas kita ada di laning phase aja, alias pas early game. Pas sudah masuk mid apalagi late game, kemampuan regenerasi HP hero itu rata-rata udah mulai tinggi dari item-item yang mereka bawa. Terus ingat, momen-momen paling krusial dan perlu banget bertahan hidup sebenarnya ya waktu kalian ada di Lord Phase atau di Turtle Phase kan. Yang tentunya di sekitar kalian pas lagi ngelord atau rebutan Turtle, pastinya nggak ada minion. Jadi talent ini benar-benar kepakainya ya pas lagi laning phase aja. Kalaupun pas lagi kondisi war gede-gedean di lane, ya kalian juga bakalan fokusnya ke hero lawan kan. Jadi ya nggak akan terlalu banyak ngurusin minion yang ada di lane. Intinya ya kalau urusannya sama minion pas lagi mid atau late game bakalan nggak terlalu guna guys. Jadi menurut gua agak sayang aja. Kalau yang beralasan ngambil talent ini karena ada regenerasi 1,5% mana, Demonsis itu ngasih kalian 4% mana loh pas kalian ngebunuh minion, terus ngasih regenerasi 10% mana kalau kalian itu ngekill atau ngasih assist pas ngekill hero lawan. Bahkan Demonsis ini ngasih kalian 6 mana regen juga buat atribut dasar hero kalian. So, ya menurut gua talent ini sebenarnya bagus, tapi untuk early game aja. Pas udah masuk mid apalagi late game, talent ini agak kurang berguna sih. Kecuali kalian itu pakai hero yang benar-benar berurusan dan bergantung banget sama yang namanya minion. Misalnya Alice atau Cecilian yang emang buat mereka itu ya minion sampai late game tetap jadi resource yang penting banget. Plus ya emang mana dari mereka sampai kapanpun tetap aja boros. Bahkan Aldo sekalipun menurut gua nggak butuh emblem ini karena sumber stacknya nggak cuma dari minion aja. Dan dibilang butuh banget mana juga yang nggak seboros Cecil sama Alice guys. Talent kedua, Season Hunter. Ya, ini tuh talent pujaan para jungler tank di patch sebelumnya guys. Talent ini akan ngasih kalian peningkatan 15% damage hero kalian terhadap Lord atau Turtle, dan ngasih peningkatan 7,5% damage terhadap monster jungle. Nah, ini penting nih. Mungkin ada sebagian player yang pakai emblem jungle di patch sebelumnya, tapi nggak terlalu merhatiin kalau sebenarnya emblem ini di sistem patch sekarang dapat perubahan status, dan menurut gua perubahan statusnya ini tuh justru ke arah yang lebih baik. Tapi gimana ya jelasin ya? Gini, kita bahas aja. Di
Di sistem emblem lama, talent yang ada di emblem jungle ini tuh akan ngasih kalian peningkatan 20% damage terhadap Lord, Turtle, sama Turret. Sekarang sisa 15% dan cuma ningkatin damage ke Turtle sama Lord aja. Ke Turret nggak ada peningkatan damage lagi. Ya sebenarnya menurut gue emang nggak perlu sih. Memang objektif utama dalam game ini tuh Turret, tapi ya seberapa banyak sih jungler yang fokus ke Turret? Kayaknya nggak terlalu banyak deh. Jadi penghapusan peningkatan damage ke Turret beneran nggak bikin talent ini jadi jelek atau nggak oke buat dibawa lagi. Bahkan penurunan damage ke Turtle sama Lord yang tadinya 20% jadi 15% pun sebenarnya menurut gua juga nggak masalah. Dihapus pun nggak akan jadi masalah sebenarnya. Karena peningkatan damage ke Turtle atau Lord ini cuma berlaku buat damage serangan kalian aja. Damage retry nggak terpengaruh sama sekali oleh talent ini. So, kalau kalian berpikir bahwa talent ini bakal bikin retry kalian punya damage yang lebih gede dari retry lawan, berarti kalian salah besar. Ini tuh nggak guna sama sekali kalau alasannya itu. Akurasi retry kalian tetap dipengaruhi sama kecepatan tangan kalian sendiri. Terus kalau masalah damage, satu-satunya jalan biar damage retry kalian lebih gede dari damage retry lawan itu cuman dengan menang level dari jungler lawan. Jadi ya pas lagi Lord sama Turtle Pass, kemampuan talent ini tuh dibilang guna-guna banget ya nggak terlalu juga. Tergantung feeling kalian combine skill sama spell itu sebagus apa sih sebenarnya. Jadi kalau alasan kalian bawa talent ini biar kemungkinan menang pas adu retry jadi lebih tinggi, mendingan gak usah pakai talent ini, buang-buang slot cuy. Nah, kemampuan yang berubah selanjutnya, di sistem emblem lama, damage yang kalian terima dari Turtle atau Lord itu akan turun 20% pas pakai talent ini. Dan lagi-lagi nggak penting, kayaknya jarang banget deh ada yang mati gara-gara Lord pas lagi nggak kondisi war sama musuh. Jadi ini ya emang nggak terlalu guna. Malah menurut gua, di sistem emblem yang baru ini ngasih peningkatan 7,5% damage ke monster jungle, jadi hal yang paling bagus dari semua perubahan talent season hunter ini guys. Dan malah poin ini yang menurut gua harus jadi pertimbangan paling utama buat bawa talent ini atau enggak. Peningkatan damage dari hero terhadap monster jungle tuh bakalan ngasih kalian kecepatan jungling yang lebih tinggi kalau dibandingin sama jungler yang nggak bawa talent ini. So, balik lagi ke pertanyaannya, talent ini bagusnya dipakai sama siapa? Tentunya yang pertama pasti cuma dipakai sama jungler. Nggak ada alasan buat player di posisi lain untuk bawa talent ini kan? Tapi untuk segi efektivitas, perhatiin juga tipe jungler yang kalian pakai. Talent ini tuh akan lebih oke buat jungler-jungler yang butuh farming cepet dan benar-benar butuh item untuk bisa bantai-bantai, plus di early game tuh agak kurang. Misalkan kayak Link atau jungler-jungler semi marksman kayak Roger atau Yi Sun-shin. Ya intinya kalau kalian main jungler terus ngerasa hero kalian nggak terlalu ada damage dan susah ngekill kalau nggak pegang item, berarti talent ini tuh bisa kalian bawa. Sama yang terpenting pastinya harus pinter rotasi hutan guys, kalau nggak agak sia-sia. Atau hero-hero yang junglingnya lama, misalkan jungler tank. Ya tahu kan, kemampuan junglingnya tanker tuh agak kurang. Jadi dengan bawa talent ini, tentunya sedikit banyak akan nge-boost damage dari si tanker yang bikin mereka bisa ngimbangin kecepatan jungler lawan yang full damage. Sedangkan buat jungler-jungler yang justru di early game-nya bisa gasak sana-sini dan ngekill-ngekill banyak kayak Lancelot, Fanny, Hayabusa, atau hero-hero early game sejenisnya, menurut gua mereka nggak terlalu butuh talent ini karena mereka bisa dapetin sumber level sama gold lebih banyak dengan manfaatin kemampuan mereka ngekill sana-sini. Dan emang harus gitu mainnya guys. Pelan. Kita dapetin sumber level sama gold lebih banyak dengan manfaatin kemampuan mereka ngekill sana sini. Dan emang harus gitu mainnya guys. Talent selanjutnya, Tenacity. Kemampuan talent ini menarik banget. Kalau HP kalian ada di bawah setengah alias di bawah 50%, hero kalian itu bakalan dapat peningkatan 18 physical sama magic defense. Ya, setara sama 1 magic resist cock plus 1 leader jerkin. Nggak ada penjelasan spesifik yang harus gue bahas soal talent ini kan? Simple banget cuy. Intinya ya talent ini defensif banget dan pastinya cocok banget buat hero-hero TB alias tahan badan yang harus banyak terima damage. Jadi waktu kalian sekarang malah berasa makin keras gara-gara efek talent ini bekerja. Jadi pastinya tanker-tanker apapun bakalan oke dan cocok aja bawa talent yang satu ini. Bahkan sebenarnya damage dealer yang emang banyak nurunin dan ngurangin HP kayak Edith, Marcia, atau Fredrin yang jelas banget dituntut harus banyak nyerap damage atau nyekaratin diri sendiri akan ketolong banget pakai talent yang satu ini. Next, Master Assassin. Talent favorit para damage dealer di sistem emblem lama. Biasanya tuh disebutnya emblem by one ya. Sebenarnya agak aneh sih dibilang emblem by one, karena kalau kalian perhatiin, emblem ini akan meningkatkan damage pemegang talent ini sebesar 4% kalau hanya terdapat satu hero lawan di sekitar kalian. Jadi sebenarnya kalau teman kita ada di dekat kita alias mainnya ganking ya nggak masalah. Cuman ya emang enak aja nyebutnya emblem by one. Jadi ya udahlah ya. Intinya talent ini bisa dipakai sama semua jenis hero penyerang alias damage dealer yang ngerasa pengen punya damage lebih ngegigit dari sebelumnya.
Tapi menariknya, kita tuh punya satu talent lain yang punya kemampuan mirip-mirip guys. Kita lompat sedikit untuk ngebandingin ya. Kita ke talent selanjutnya, Weapon Mastery. Talent ini punya sistem kerja yang mirip sama Master Assassin tadi guys. Di talent ini, setiap peningkatan physical attack sama magic power yang kalian dapetin dari item, emblem, talent, sama skill itu akan dapat peningkatan sebesar 5%. Menariknya, karena kedua talent ini sama-sama ngasih peningkatan damage terhadap hero lawan, gue jadi lakuin sedikit uji coba yang sebenarnya bikin gue sendiri agak bingung dan kaget guys. Di sini gue bikin uji coba buat ngebuktiin sebenarnya talent mana yang ngasih damage lebih gede. Pertama gue tes pakai Tigreal. Emblem dasarnya gue pakai defensif, talent satunya ngisi HP, dan talent ketiganya itu punya efek spell flame supaya hero gue nggak punya sumber lain yang ngasih damage selain status si hero itu sendiri sama peningkatan dari talent di tier kedua ini. Dan ini item-item yang gue pakai buat si Tigreal, kayak Tigreal pada umumnya lah, full defense. Pertama basic attack, talent by one ini ngasih 215 poin damage, sedangkan weapon mastering ngasih 207 poin aja. Sedangkan untuk damage dari combo skill 1 sama skill 2 untuk ngasih combo 3 kali damage, talent by one ngasih total 1595 poin, sedangkan talent weapon mastering ngasih 2199 poin damage. Apakah artinya emblem ini ngasih damage yang lebih gede? Bentar dulu, nggak selesai di sana. Percobaan kedua, gue pakai Mia dengan settingan emblem yang sama dan peningkatan damage cuma didapat dari sumber yang sama, Master Assassin dan Weapon Mastery. Waktu gue pakai basic attack tanpa item, damage yang dihasilin Mia itu 316 untuk Master Assassin dan 304 buat talent Weapon Mastery. Pas bawa full 6 BOD, selisih damage yang ada justru malah hilang. Yang satu ngasih 1345 dan satu lagi ngasih 1344 damage. Agak aneh, pas gue setting pakai emblem marksman kayak begini, damage tanpa itemnya justru berbalik. Master Assassin ngasih 319 dan Weapon Mastery ngasih 331. Jadi gedean si Weapon Mastery guys. Pas bawa full BOD, selisih damage-nya lagi-lagi turun ke angka yang beda tipis, 1411 sama 1412. Lagi-lagi punya damage yang mirip-mirip. Pas gue tes lagi dengan item aslinya alias Mia full item critical dan lain-lain, gue dapetin damage full plus damage critical yang juga selisihnya nggak terlalu jauh sebenarnya. 2495 sama 2544, selisih 49 poin aja. Kayaknya masih kurang puas nih. Tadi tipe basic attack, sekarang gue pakai lapu-lapu yang jenis hero skill. Kita pakai set emblem kayak begini guys. Nah, gue pakai rangkaian full serangan ultimate lapu-lapu dan hasilnya lagi-lagi selisih damage dari kedua talent ini tipis banget. 4073 sama 3930. Bedanya cuma sekitar 143 poin aja. Menarik kan? Jadi kalau dari hasil percobaan gue, ternyata kedua emblem ini punya damage yang nggak terlalu beda banget sih menurut gue. Tapi perbedaannya, damage yang dihasilin sama emblem Master Assassin ini tuh adalah damage maksimalnya, alias waktu kondisinya itu 1 lawan 1. Kalau kondisinya lawan lebih dari 1, damage Master Assassin ini nggak akan segede itu guys. Sedangkan buat emblem Weapon Mastery yang nggak ada keharusan untuk ada di kondisi 1 lawan 1. So ya kalau dilihat dari hasil percobaan gue pribadi sih akan milih Weapon Mastery daripada Master Assassin untuk hero-hero yang butuh damage. Karena Master Assassin nggak akan kerja kalau di kondisi rame. Tapi sekali lagi, ini tuh kalau berdasarkan percobaan gue. Atau mungkin ada yang salah dari rumus percobaan gue, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Karena ya memang kelihatannya agak kurang masuk akal sih kalau gini. Nah, itu versi percobaan gue. Tapi kalau menurut versi berdasarkan apa yang tertera dari keterangan emblem, gue bakalan kasih teori yang berbeda. Kemampuan talent Master Assassin meningkatkan damage yang diberikan sebesar 4%, kedengarannya menjanjikan. Semua jenis hero mau bawa item damage kek, bawa item tank kek, kalian itu bakalan dapat peningkatan 4% damage. Mau build tank, emblem tank, semua set defense pun pas lagi nyerang bakalan kasih damage kan. Ya damage yang dikeluarin itu bakalan tetap naik 4%. Jadi buat kalian yang main Fredrin, Akai, atau jungler-jungler apapun, akan tetap dapat peningkatan damage output pas bawa talent ini. Sedangkan buat talent Weapon Mastery, bakalan lebih cocok buat hero-hero yang semuanya itu full damage, karena talent ini bakalan kasih segala peningkatan damage buat apapun yang berhubungan sama damage. Jadi yang fokus sama damage pakai talent yang satu ini, gitu ya kalau berdasarkan keterangan yang dikasih. Jadi kalau tanpa diuji coba harusnya milihnya kayak gitu guys. So ya terserah kalian mau pakai teori yang mana. Sekali lagi buat yang punya opini soal dua talent ini, silakan drop pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sebelum kita lanjutin pembahasannya, jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah terpercaya, bisa langsung aja gas ke CS Diamond Store guys. Oke? Ya, kita lanjut ke talent selanjutnya, Bargain Hunter atau yang lebih akrab dipanggil talent diskon. Talent ini bikin penggunanya hanya cukup ngeluarin gold sebesar 95% dari harga aslinya buat setiap item yang ada di shop, alias ngasih diskon 5% untuk setiap item. Satu kata buat talent ini, jelek.
Ya, talent ini menurut gue talent yang jelek untuk dibawa hampir sebagian besar hero. Ya, gue bilang hampir sebagian besar karena memang masih ada hero yang worth it bawa talent ini. Kita bahas, kenapa jelek? Karena pengurangannya itu sekarang sisa 5% aja. Di sistem emblem yang lama, waktu Bergen Hunter ini tuh ngasih kalian diskon 10% aja, jarang dipakai cuy. Apalagi sisa 5% kan. Yakin mau buang satu slot talent yang bisa ngasih kalian kemampuan lebih, cuman demi bikin item dagger yang tadinya 250 jadi 237 alias ngurangin 13 gold? Gue sih enggak ya. Bahkan item termahal di Mobile Legends si Blood Wings yang harganya 3000 gold aja, kalian itu cuma bakalan dapat potongan 150 gold. Jadi menurut gua talent ini tuh sama sekali nggak worth it buat dibawa selagi kalian itu bisa farming, apalagi bisa ngekill. Karena satu kill aja nilainya udah 200 gold cuy. Jadi menurut gua naikin kemampuan ngekill pakai talent lain tentunya bakalan lebih oke daripada sekedar dapetin diskon yang nggak seberapa itu. So kalau menurut gua talent ini tuh cuma oke dibawa kalau kalian itu main hero-hero yang emang nggak bisa farming. Ya, Tuh, iya, Roman. kan bisa. Ngedelin gold dari item Rom itu tuh kadang-kadang emang ngeselin kan. Jadi talent ini tuh bakalan berarti banget buat kamu yang nungguin receh dari item Rom aja. Itu juga kalau mau pakai talent ini sih. Gua sih males ya. Lanjut, talent ketujuh, Festival of Blood. Ya, ngasih efek 6% spell fam. Kalau berhasil nge-kill atau assist, setiap kill atau assist itu akan naikin 0,5% efek spell fam lagi. Maksimalnya bakalan ngasih 10% setelah kalian terlibat dalam 8 aksi pembunuhan. Ya, ini gak usah terlalu banyak dijelasin harusnya. Efek spell fam itu efek regenerasi HP kalau kalian ngasih damage dengan skill. Jadi talent ini bakalan cocok buat dipakai sama player yang main hero-hero dengan tipe serangan skill. Atau gampangnya kalau kalian itu main hero-hero yang pakai kedua item ini di susunan item kalian, ya talent ini boleh kalian pakai biar kalian merasa bahwa efek itemnya dari awal tapi versi lebih light aja guys. Dan talent yang terakhir, Pull Yourself Together. Talent ini tuh akan mengurangi cooldown battle spell sama skill aktif equipment sebesar 15%. Spell udah tau lah ya mereka-mereka ini. Terus buat skill aktif equipment itu maksudnya ya WON, Conceal, sama Winter. So dengan bawa talent ini kalian tuh bakalan punya cooldown spell sama item yang lebih cepat. Jadi talent ini bakalan oke banget dibawa kalau kalian itu player-player yang emang butuh banget combo pakai spell. Kalau gue sih biasanya bawa talent ini buat Franco, Kaja, atau Atlas karena gue akan selalu butuh conceal sama flicker buat combo-combo serangan gue. Dan yang perlu kalian tahu di sini, talent ini bisa banget dipakai juga buat kalian-kalian para jungler yang emang butuh banget item alias harus jungling sampai jadi. Karena dengan talent ini, cooldown retry kalian itu juga bakalan dapat pengurangan dari 35 detik jadi sisa 30 detik aja. Tapi kalau kalian jungler magang yang suka lupa pakai retry pas lagi jungling kayak gua, ya jangan ya, mubazir cuy. Oke, itu aja pembahasan gua untuk tier kedua yang super panjang ini. So, ya jangan lupa tungguin pembahasan gua untuk tier ketiganya yang pastinya bakalan lebih menarik dan bakalan gua kerjain selanjutnya biar kalian makin paham dan makin enak setting emblem buat hero-hero kalian. So, karena pembahasan gua udah selesai, berarti sekarang waktunya gua harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Ada yang ketiga? Bye-bye. Oke. Ini yang ketiga. Ya, hari ini kita bakalan ngomongin part terakhir dari pembahasan kita soal sistem emblem baru. Jadi langsung aja kita mulai.